مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركات الله. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat-nikmatnya dapat kita jalankan di dalam taatnya dan ibadahnya. Pembahasan tentang bagaimana Allah memberikan kepada anak-anak dan perempuan warisan yang mana di dalam jahiliyah dizalimi warisannya. Mereka wanita-wanita dan anak-anak tidak mendapatkan warisan. Yang mendapatkan warisan laki-laki dan apabila sudah besar. Nah, di sini disebutkan di dalam ayat yang sebelumnya, allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, yang mana kalian tidak memberikan warisan kepada mereka. Begitu pula tentang yatim kecil, yatim-yatim yang dia asuh setelah besar dikawini tanpa diberikan mas kawinnya. Itu semuanya Allah sebutkan la tu'tunahunna ma kutiba lahunna. Kenapa kalian tidak memberikan warisan kepada mereka? Hanya laki-laki, bukan perempuan, dan hanya yang besar dan anak-anak kecil tidak. Turunlah ayat Allah, wal mustadha'ifina minal wildan, dan orang yang lemah dari anak-anak, ya, dan yatim-yatimnya daripada wanita yang kalian kawini tanpa kalian berikan mas kawin. Waqad kanu fil jahiliyah, itulah kebiasaannya di jahiliyah, hukum-hukum jahiliyah. La yurithunal atfal wal nisa, tidak memberikan warisan kepada anak-anak kecil, yang masih kecil, yang dapat yang besar-besar. Walan nisa, dan tidak mendapatkan wanita-wanita. Alladzina tali fi haqqihim qauluhu ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah memberikan wasiat kepada kalian, kepada anak-anak kalian, baik perempuan, baik laki-laki, baik besar, baik kecil, anak-anak dari tulang sulbinya, lidzakar mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki dua bagian terhadap perempuan, perempuan satu. Nah, didatangi oleh Uyainah waktu itu masih dalam keadaan jahiliyah, belum masuk Islam. Al-Fazzari, terkenal Uyainah bin Husain. Ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah. Faqala akhbarana bi annaka tul ibna an-nisf wal ukht an-nisf. Diberitakan kepada kami bahwasanya engkau memberikan warisan kepada anak perempuan setengah kalau dia tidak mempunyai saudara-saudara lain. Wal ukht, perempuan saudara pun kalau dia tidak sendiri dia mendapatkan setengah. Ditegur oleh Uyainah. Nabi telah turun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa inna ma kunna nurithu man yashhadul qital wa yajuzul ghanimah. Kami di jahiliyah memberikan yang setengah itu bagi orang-orang yang menyaksikan peperangan dan juga mendapatkan daripada hasil rampasan perang. Engkau wahai Muhammad, kenapa engkau memberikan anak perempuan setengah dan saudara perempuan setengah kalau itu pewarisnya sendiri? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika umirtu. Begitulah aku diperintahkan oleh Allah, diturunkan ayatnya. Falahan nisf, ya, di dalam ayatnya falahan nisf wal ukht wal ibnah an-nisf, setengah bagi anak perempuan apabila tidak ada pewaris yang lain. Begitu juga saudara perempuan setengah kalau tidak ada pewaris yang lain. Wa antagumu lil yatama bil qisti. Yang ketiga, ditegur oleh Allah, kalian harus perlakukan kepada anak-anak yatim, wanita-wanita kecil yang kalian asuh, sudah besar kalian kawini, ya, gaulilah dengan adil, dengan qist al-adl, al-qist al-adl alal mustad'afin wal mustad'afina minal wildan wa an taqumu lil yatama bil qisti.
Wa ma yutla 'alaikum fil kitab yuftiikum fi yataman nisa. Dalam ayat yang lain telah kami kumandangkan, kami turunkan kepada kalian kitab Al-Quran dengan ayat-ayat di dalam para yatim piatu. Yuftiikum fi yataman nisa. Allah memberikan fatwa, jawaban kepada yatim-yatim perempuan. Wal mustadha'afin, dan juga kepada anak-anak kecil yang lemah. Mereka dapat bagian seperti saudara-saudaranya yang besar, walaupun dia masih kecil, laki dan perempuan. Fi antagumu lil yatama bil qisti, kalian harus tegakkan aturan anak yatim tersebut yang kalian asuh, kalian kawini, tetap dia mendapatkan sidaq, yaitu mahar atau mas kawinnya. Jahiliyah dizalimi. Wala tatabaddalul khabitha bit thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian ganti yang baik-baik dengan yang buruk, kebaikan-kebaikan dengan keburukan, dan jangan kalian makan harta-harta yatim, kalian masukkan ke harta kalian. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Apa yang kalian berbuat dari kebajikan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Yujazikum alaih, Allah akan memberikan pahala kepadanya. Wala yudayyi' 'indallahi minhu syai', tidak ada yang hilang di sisi Allah pahala-pahala perbuatan kebaikan kepada yatim-yatim perempuan dan kepada anak-anak yang lemah, anak-anak yang kecil di dalam warisannya. Itu terakhir dari bab yang lalu atau ayat-ayat yang diawali wa yastaftunaka fin nisa. Qulillah yuftikum bihinna. Ya. Begitu juga allati la tu'na ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna. Dua ayat ini menjawab daripada hal ehwal tentang di zaman jahiliyah tidak diberikan wanita-wanita warisan, maka di dalam Islam wanita mendapat warisan. Macam-macam wanita, yaitu ibu dapat, saudara dapat, anak terutama dapat, istri pun dapat. Jahiliyah sama sekali enggak, ya, kejam. Ya. Begitu juga adik-adik yang kecil, selagi dia masih bawah umur, belum balik, enggak dapat. Nah, Islam datang dengan keadilan, diberikan semua. Begitu juga yatim, apabila dikawini di zaman jahiliyah, yang cakep-cakep dipilih, ya, tanpa diambil atau diberikan dengan maharnya. Diralat di dalam Islam harus diberikan juga daripada maharnya. Ma kutiba lahunna sidaqahunna. Apa yang ditulis diwajibkan kepadanya diberikan maharnya juga. Nah, ayat baru di dalam perbedaan dengan yang sebelumnya, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuza. Apabila seseorang wanita takut dari suaminya, ba'liha, nusyuzan, ya, perlakuan yang keras, perlakuan yang kasar, idhar al-khusyunah, telah nampak perlakuan yang keras, yang kasar dari suaminya, fil gaul, di dalam kata-kata, awil fi'il, atau di dalam perbuatan, aw fihima, atau di dalam kata-kata dan perbuatan. Suaminya sudah mulai tidak lagi senang dengan dia, aw i'radan, atau berpaling suaminya, sukutan, didiemin istrinya, tidak diperlakukan, anil khairi wasyarri, baik kebaikan ataupun kejahatan, diam saja suaminya. Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Maka tidak dosa keduanya berbuat untuk berdamai, saling dia bersuluh akur, ya, dengan salah satunya merendahkan dirinya atau salah satunya mengalah, bi an badzalatil mar'ah kullus sadaqah, ya,
Si perempuan tersebut menyerahkan segala daripada dirinya karena suaminya sudah mulai keras, sudah mulai tidak lagi gaul, sebab-sebabnya mungkin sudah lanjut usia, mungkin juga sudah tidak cantik lagi, ya, umur sudah masuk umur dan sudah tidak digauli. Nah, si perempuan ini menyerah. Si perempuan ini menyerah, ya, dengan apa-apa yang diberikan dahulu mas kawinnya, au ba'dahu lizauj, atau dikasih kepada suaminya sebagian, au asqatat anhu, atau dia serahkan, dijatuhkan semuanya kepadanya. Apa asqatat anhu? Ma'unatan nafaqah. Sudah aku jatuhkan, enggak usah memberikan nafkah besar. Au al-gism, atau jangan bagi gilir. Jangan bagi gilir, ya. Wa kana gharadhuha min dzalik an la yutalliqaha zawjuha. Itu semuanya sang istri mengalah, ya, mengurangi daripada hak-haknya, tidak diberikan kembali misalnya mas kawinnya atau separuhnya, atau diminta jangan, udah enggak usah berikan kami nafkah, atau gilirnya dikurangin, ya, maksudnya jangan sampai diceraikan. Ini terjadi di diri Ummi Salamah. Rasulullah kawin dengan Ummi Salamah, usianya lebih lanjut seperti Khadijah. Tatkala Rasulullah SAW dapatkan Sayyidatuna Aisyah, oh berbeda dong, umur 80 sama umur 12, jauh banget. Ummi Salamah meminta sama Rasulullah, jangan deh, jangan kau ceraikan aku, hai Rasulullah, aku mau menjadi istrimu yang setia, aku serahkan semua, enggak usah datang kepadaku malamnya untuk Aisyah. Nah, itu contoh-contoh mengalahnya seorang wanita. Dia merasa diri sudah lanjut usia, ya, sudah tidak cantik lagi dan sudah tidak bisa digauli dengan monopos masih zaman-zaman sekarang, dan dia menyerahkan kepada Rasulullah untuk dengan kebijaksanaannya Rasulullah tidak menceraikannya. Wa ma akhbarallahu ta'ala annahu yuftihum bihi fin nisa, dan Allah memberitakan, ya, kepada mereka, dijawab pertanyaan-pertanyaan tentang wanita-wanita yang sudah lanjut usia, ya, yang sudah tidak cantik lagi, yang sudah menopause, ya, laki-laki sudah keras, sudah dia omongannya lain, udah kasar dan seterusnya. Allah jawab, boleh si wanita itu menyerah atau mengalah, ya, kembalikan misalnya apa yang bisa dibantu dengan uang atau tadi dengan mas kawinnya, ya, begitu juga seperti Sayyidatuna Khadijah memberikan mas kawin semuanya kepada Rasulullah SAW. Dia tahu, ya, dan untuk fisabilillah, ya, dan juga dia tidak perlu lagi dengan nafkah, sudah lanjut usia, nafkah seadanya. Begitu juga pembagian gilir tidurnya, dia menyerah atau mengalah, silahkan deh ke yang muda, yang mana Siti Aisyah waktu itu muda. Nah, disebutkan di dalam ayat tersebut, in yuftihum bihi fin nisa, Allah menjawab perihal pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam bagian wanita yang mana dia takut min ba'liha nusyuza, dia takut dari suaminya perlakuan-perlakuan yang tidak baik, yaitu jangan sampai diceraikan sudah tua. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa ayat ini turun kepada seorang yang bernama Abu Sa'ib. Kanat lahu zaujah, dia mempunyai seorang istri, walahu minha aulad, sudah banyak dari istrinya keturunan anak-anak laki dan perempuan. Wa kanat syaikhah, sampailah dia berusia tua. Fahamma bi talaqiha, Abu Sa'ib mau menceraikannya. Kata si wanitanya, istrinya, faqalat la tutalliqni, jangan, tolong jangan kau ceraikan aku. Wada'ni, biarkan aku ashtaghilu bimasalihi auladi, aku mensibukkan diriku dengan urusan anak-anakku, memelihara anakku, merawat anakku, mengasuh anakku. Waghsum fi kulli syahr layaliya galilah, bagi aja giliran tidurku sebulan beberapa hari boleh deh, ngaleo deh,
karena udah tua, dia mempunyai yang muda misalnya. Faqala az-zawju in kana al-amru kadzalik fa huwa aslah li. Kalau begitu, kata suaminya yaitu Abu Sa'ib, kalau begini engkau menyerahkan itu yang lebih bagus, damai ya. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepada Rasulullah, dia datang, ya Rasulullah, istriku mengalah, ya, dia enggak mau, udah tua, udah enggak bisa digauli, udah jelek, ya. Lalu dia takut aku ceraikan, ya, dan dia mengalah tentang giliran waktunya dan nafkahnya. Maka kata Rasulullah, fa anzalallahu hadhil ayah, diturunkan, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Apabila seorang wanita takut dari suaminya akan diceraikan karena sudah lanjut usia, udah perkataannya udah kasar, omongan-omongannya udah lain, atau didiamkan, tidak digauli, tidak didatangi, fala junaha 'alaihima, maka tidak apa-apa bagi keduanya untuk berdamai. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah damaikan, bagus, boleh engkau memberikan beberapa hari saja untuk si istri yang pertama tersebut. Fa anzalallahu taala hadhil ayah, ya, dan turunlah ayat tersebut bersebab daripada Ibnu Sa'ib. An yusliha, an yusaliha, kedua-duanya berdamai, kedua-duanya memperbaiki, ya. Ma'nahu yatawafaqa, diakur, dia setuju, ya. Itulah yang terbaik buat si istri apabila sudah dalam keadaan dia sudah tidak enak lagi pergaulannya, udah kasar, udah omongannya lain, ya, udah si suami juga mau menceraikannya, lebih baik dia damai untuk menyerahkan dirinya, mengurangi waktu-waktu gilirnya dan nafkahnya. Wasulhu khairun, kata Allah, kalau berdamai itu lebih baik antara dua suami daripada ribut, daripada buruk pergaulan, atau daripada berceraian, atau bertengkar terus, ribut terus. Biasa begitu. Ya, udah tua ribut aja udah. Tidur enggak ditidurin. Au huwa khabarun khairun minal khuyur. Itulah pilihan yang terbaik dari segala pilihan. Si wanita itu menyerah, ya, mengalah, dan suaminya berlaku adil, tetap dia tidak diceraikan. Ya, jahiliyah ini sebelumnya, jahiliyah kasar. Udah wanita udah menopause, udah ganti baru, ceraiin aja, la ilaha illallah. Islam enggak, ya. Islam terus, kita sampai mati kita istri kita pegang selagi tidak ada sesuatu yang mungkar dan lain-lain. Wasulhu khair, berdamai itu bagus antara dua suami istri yang dalam keadaan sudah buruk pergaulan sebab lanjut usia, ya. Khair min su'il isyrah, lebih bagus daripada pergaulan buruk yang tidak baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, Allah perintahkan kita walaupun sudah tua, walaupun sudah tidak enak lagi pergaulannya, ya, jangan minal furqah, jangan berpisah atau bercerai. Awil minal khusumah, atau terus-terusan bertengkar, ya, itulah pilihan yang terbaik. Wa uhdiratil anfusus syuhha, masing-masing jiwa suami dan istri masing-masing ada pelit, ada bakhil, ya, dia takut nggak dapat warisan. Yang si suami begitu juga, dia mau berumah tangga lah yang baru, masing-masing ada keinginan. Ja'ala syuhha hadran lil anfus, Allah jadikan di waktu masa tua tersebut, ya, antara suami istri ada masing-masing rasa bakhil, ya, di dalam dirinya. La yaghibu anha, tidak hilang-hilangnya dan tidak lepas-lepasnya terus-menerus. Fal mar'ah tabkhal bi badli haqqiha. Tentunya si perempuan dia kikir, artinya enggak mau dikurangi haknya. Dia tetap istri tua, aneh dari muda. Masa sekarang ente mau tinggalin aneh? Kan begitu. Harta kita dari kecil, dari muda, dari kita nol maksudnya. Tapi si suami masing mau kawin, umurnya masing bisa mencari istri, sedangkan dia sudah enggak.
si perempuan tersebut bakhil dengan hartanya, bakhil dengan apa pemberiannya, sebaiknya dia mengalah. Wa tama'iha yajurruha ila an tardha. Tuh, dengan ketamaannya si wanita tersebut menarik dia bagaimana si suami itu ridha. Apa ridhonya? Dikurangin daripada nafkahnya atau dikurangin daripada harian gilir malamnya. Nah, itu mengalahnya seorang wanita juga menang dia supaya tidak diceraikan, supaya tidak bertengkar, tidak ribut dan lain-lain. Warrajul, si laki juga bakhil. Apa? Bi an yaqdi umrahu ma'aha ma'adamamah. Si laki juga nggak mau kalau terus-terusan begini, aneh. Istri udah tua banget, jelek lagi, udah nenek-nenek. Mukanya, umurnya, badannya, pergaulannya, kelezatannya udah nggak ada. Ilaha illallah. Bener. Di muasyaratiha, dia muasyarahnya udah nggak enak banget, padahal dia masih mau. Subhanallah. Wa antuhsinu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian perlakukan dengan baik itu cakap, ya. Kalau kalian wahai suami, engkau tegakkan ya keadilan terhadap istri-istrimu, walaupun engkau sudah tidak suka lagi, ya. Tapi tetap engkau samakan istri-istri yang tua dengan istri-istri yang muda. Itu bagus bagi suami yang adil. Tadi dikasih jalan kalau si perempuan itu mengalah daripada dicerai, si perempuan mengalah dari hak-haknya, dia kurangin haknya. Tapi sang laki diperintahkan oleh Allah, wa antuhsinu wa tattaqu. Wahai suami-suami, kalian harus tegakkan kebaikan kepada istri-istrimu, walaupun kalian sudah tidak suka dengan umurnya, dengan kelezatannya, dengan badannya dan seterusnya, tetap kalian samakan antara yang tua dengan yang muda. Di dalam apa? Di dalam pembagian rezeki, yaitu nafkah, pembagian tidur, diberikan juga waktunya. Wa tattaqu, kalian takutlah kepada Allah. Jangan sampai kalian bertengkar, jangan kalian saling menyakiti, jangan sudah tidak baik lagi muasyarahnya, apalagi kalian cerai, ya. Tidak baik sudah tua. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kalian, apabila perbuatan baik Allah tahu, apabila perbuatan itu ketakwaan Allah tahu bagi seorang laki-laki, yaitu suami. Begitu juga Allah mengetahui kalau si wanita tersebut baik, dia menyerahkan waktunya, mengurangi nafkahnya, ya, yang penting jangan diceraikan. Allah mengetahui dan memberikan pahala kepada kedua-duanya. Nah, ini disebutkan riwayat ayat turun kepada Umrah binti Muhammad bin Maslamah wa zawjuha Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' tazawwajaha wa hiya syabah. Falamma 'alaha al-kibar, dari muda dia kawin berdua Umrah dengan Rabi', Sa'ad bin Rabi', sampai muda. Tatkala sudah lanjut usia, tazawwaja syabah, si suami kawin dengan pemuda lagi. Jangan wanita muda. Ya. Laki kalau udah misalnya 50, perempuan udah habis 50 monopos. Si laki 50 lagi sedang-sedangnya. Ya. Lagi puber kedua. Tazawwaja Rabi', ya. Kawin lagi katanya Sa'ad bin Rabi'. Ya, maka dikesampingkan katanya umrah. Umrah binti Muhammad bin Maslamah sudah wajib usia, dikesampingkan dan tidak diperhatiin, sudah kasar pergaulannya, tidak dikasih waktunya dan tidurnya, dan begitu juga nafkahnya dikurang. Ngadu dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuza. Dan seorang wanita mengadu takut kepada suaminya karena sudah diperlakukan kasar dengan ucapan dan sampai ke perceraian, ya, maka sebaiknya kedua mereka bersuluh, saling mengalah, ya, wasulhu khair, dan jangan saling bakhil akan mengurangi dirinya walaupun kurang harta, kurang nafkah ataupun dikurangin dengan malamnya,
itu bagus ya, bagi wanita supaya dia tetap menjadi istrinya sampai tua. Yang kedua, si suami wa in tuhsinu, kalau suami dengan baik ya menjalankan haknya dengan iqamah al-adl al-qisth, dia menjalankan dengan bijaksana dan adil, walaupun sudah tua, sudah tidak lezat, sudah tidak dia demen lagi, dia maka tetap dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tattaqu, dan kalian bertakwa kepada Allah. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kedua-duanya Allah berikan pahala-pahala masing-masing dengan niat-niatnya yang baik, karena Allah Maha mengetahui sifat laki-laki dan juga sifat-sifat perempuan. Maka Umrah binti Muhammad Maslamah dengan Sa'ad bin Rabi ngadu kepada Rasulullah berdua, dia tidak diceraikan oleh Rasulullah. Masing-masing mengalah ya, karena sudah lanjut si istri, si suami dia mau mendapatkan wanita yang muda, dia kurangin daripada nafkah, dikurangin daripada malam gilirnya. Walan tastati'u, Allah berkata, kalian enggak bakal mampu wahai laki-laki anta'dilu, berlaku adil bainan nisa, di antara istri-istri kalian. Betul, Allah Subhanahu wa taala pasti udah ngomong begitu. Ai lan taqdiru ala taswiyah bainahunna. Kalian enggak bisa, enggak mampu untuk menyamakan antara istri-istri yang sama semuanya. Baik di dalam nafkah, baik di dalam condrong tabiatnya atau condrongan perlakuan kelezatan tidurnya, masing-masing itu enggak bisa diatur, ya, enggak bisa adil laki-laki. Wa idz lam taqdiru alaih lam takunu mukallafina bih. Walaupun kalian tidak mampu ya, membuat keadilan di dalam pembagian wanita-wanita tersebut, kalian tidak diberatkan, dibebankan, tidak diwajibkan. Ya udah, ya, kita laki-laki, kan kata Rasulullah, hada, ya, kata Rasulullah, inilah keadilanku. Ya Allah, inilah keadilanku terhadap istri-istriku, jangan kau minta kepadaku yang lebih berat. Jadi cukup segini saja kata Rasulullah ya. Di dalam pengakuan Nabi begitu ya. Sudah dia jalankan sebaik-baiknya keadilan di dalam istrinya ya, tetapi itu masing kurang, masing tidak adil ya. Walau harastum, walaupun kalian wahai laki-laki berusaha ya, untuk menegakkan keadilan di dalam cinta dengan cinta kepada yang lain istri-istrinya, fala tamilu kullal mail, janganlah engkau condrong kepada salah satunya, yang lain ditinggalkan. Biasa itu ya. Ilallati tuhibbunaha, kepada istri yang dia cintai saja ya, dia condrong, dia pilih ya, dia kasih pembagian hartanya banyak, dikasih pembagian waktunya yang banyak. Innakum lastum manhiyina an husulit tafawut fil mail, kalian tidak dilarang, masing-masing ada kecondrongan ya, kelezatan, kenikmatan hidup di dalam rumah tangga antara satu dengan yang lain, itu urusan hati, urusan cinta. Lianna dzalika kharijun an wus'ikum, itu semuanya keluar dari kemampuan kalian ya. Walakinnakum manhiyun an idhari dzalik, yang mana laki-laki dilarang jangan menampakkan kekerasan ucapan dan gaulan dan menghina atau menyia-nyiakan wanita. Seperti apa? Fatadaruha kal mu'allaqah, engkau jadikan wanita tersebut terkatung-katung, enggak didatengin, udah tua, udah enggak digaulin, udah enggak dikasih ini, ya ini haram, enggak boleh berlaku seperti begitu seorang laki-laki. Ai fatabgal ukhra la aima, yang tua dia kayak orang enggak punya laki, wala zata ba'al, enggak punya suami. Kama anna syai'al mu'allaq la yakunu 'ala al-ard, sesuatu yang terkatung-katung enggak ke bumi, enggak ke langit. Itu kan yang terkatung-katung ya, enggak ke sini, enggak ke sono. Itu di dalam fa'aba fatadaruha kal masjunah, bahkan kesian untuk perempuan seperti penjara, dia mau keluar malu, lakinya enggak datang-datang, lakinya kemana, lakinya kawin lagi ya, misalnya enggak dapat gilir, dan begitu juga akhirnya dia malu sendiri. Wa in tuslihu, yang kedua, apabila kalian berlaku akur atau kalian bersuluh damai, ma madha,
dari apa-apa yang sudah terjadi, min mailikum, karena kalian condong kepada yang baru, kepada yang muda, wa tadadaruka, kalian cepat-cepat bertaubat, kalian cepat-cepat wahai laki-laki berlaku adil, ya, kembali kepada yang tua, perlakukan dengan yang baik. Wa tattagu fil mustaqbal an mithlihi, ya, jangan kedepannya sampai dia bercerai, berpisah dengan istri yang tua tersebut, ya. Semoga kalian diampuni oleh Allah kalau kalian bertaubat dan cepat-cepat kalian berubah. Fa innallaha kana bima kana ghafuran rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, atas kesalahan kalian tersebut wahai suami, ghafura, Allah masih mengampuni kalau kalian mau berlaku adil kembali dengan taubat. Rahima, fa yaghfiru ma hasala fil qalb, Allah mengampunin apa yang terjadi di dalam hati, kecintaan, kecondrongan. Hati nggak bisa dibohongin. Ya pasti cinta kepada yang muda, pasti cinta kepada yang masing sehat dan seterusnya. Wa tattagu fa yaghfiru ma hasala fil qalbi minal maili ba'dhinna dunal ba'd. Allah masing memaafkan apa-apa yang terjadi di hati kalian, kecondrongan kepada salah satu yang muda, ya, pasti sudah tidak enak kepada yang tua. Wa yatafaddal alaikum birahmatihi, Allah masing mengaruniai kepada kalian dengan rahmatnya, saling satu dengan yang lain di alam pergaulannya. Wa ashuruhunna bil ma'ruf wallahu a'lam. Fa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allam wa ahkam bi sirri asraril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatina minal fitani. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Bismillahirrahmanirrahim.